Semuanya gerak. Berdoa mulai.
Secara bahasa, gunnah artinya mendengung. Dibaca dengung saat bertemu dengan huruf gunnah. Terdapat dua huruf gunnah, yaitu mim tasydid dan nun tasydid yang dibaca dengung. Contohnya inna, alif bertemu dengan nun tasydid, dan wa mimma, mim bertemu dengan mim tasydid. Contoh lainnya jannatun, wa amma. Mudah kan? Tadi video singkat ya, bacaan guna. Siapa tahu? Supaya akan coba dibuka halaman 124 bukunya. Buku paket halaman 124. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari, coba dibaca Zalvina. Melalui pembelajaran hubungan sebaya, kalian dapat membaca Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf sesuai kaidah itu dan bacaan guna. Nah, jadi ini nanti kita akan mempelajari bacaan guna yang ada pada surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf sesuai jam pembelajarannya ya. Setelah nanti kita pahami, kita nanti akan mencari contoh-contoh bacaan guna di ayat di surat-surat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dibuka semua halaman 128 itu surat apa anak-anak? Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf. Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat berapa? Al-Anbiya ayat 21. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Betul? Kita ulang lagi. Coba diamati. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Nah, itu yang bagus sekarang yang ayat 30. Perhatikan. Ya. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Tadi sudah berikan tampilkan dua ayat ya. Yang pertama ayat 21, yang kedua adalah ayat 30. Dan untuk bab ini memang dua ayat yang kita perdalam terkait dengan materi kita, yaitu alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu maha yang menguasai alam semesta. Nah, di dalam ayat itu ada bacaan-bacaan, salah satunya itu bacaan bunga. Ya, nanti kita membaca bersama, kemudian mempelajari bacaan bunganya. Jelas? Sesuai dengan tujuan pembelajarannya melalui tutor sebaya. Jadi dibagi kelompok dulu. Kelompoknya yang mudah saja ya, tidak usah geser-geser ya. Ini sudah ini. Kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, sudah. Kita bagi kelompok, diingat ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah. Kemudian sudah, kelompoknya silakan posisinya agak diam samping seperti itu. Yang belakang aja. Sini. Hai anak-anak, sudah membentuk kelompok. Ini ada video, silakan disimak. Nanti video ini kamu amati ya. Setelah kamu amati nanti ada
videonya tentang bacaan guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaniti di channel Gaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum guna. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu nih, guna itu apa? Guna menurut bahasa artinya dengung. Nah, apa yang didengungkan? Ada di pengertian. Jadi kan belajar tajwid kita yaitu mengenai hukum guna. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu nih, guna itu apa? Guna menurut bahasa artinya dengung. Nah, apa yang didengungkan? Ada di pengertian guna menurut istilah. Jadi menurut istilah, guna itu adalah suara dengung yang berasal dari huruf nun dan mim. Ya, kita lanjut. Tadi sudah disebutin hurufnya, berarti untuk guna ini ada dua. Yang pertama nun bertasydid dan yang kedua adalah mim bertasydid. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya mau jelasin dulu nih. Nun bertasydid. Nun bertasydid itu asalnya adalah ada dua nun, ya, ada dua nun. Nun pertama harokatnya sukun dan nun kedua harokatnya bisa fathah, dhamma atau kasroh atau berharokat. Jadi ulang lagi ya. Nun bertasydid berasal dari dua huruf nun. Yang pertama nunnya berharokat sukun dan yang kedua nunnya punya harokat. Betul. Misal ada kata ini berarti ada alif, kemudian ada nun berharokat sukun dan nun yang terakhir ada nun berharokat kasroh. Demikian pula dengan mim. Jadi kalau ada mim bertasydid artinya asalnya mim itu ada dua mim. Yang pertama mimnya berharokat sukun dan yang kedua mimnya bisa berharokat fathah, kasroh atau dhamma. Misal ada kata lam, berarti ada lam, ada mim sukun dan ada mim berharokat fathah. Seperti itu ya singkatnya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah kita tahu huruf dari guna itu adalah nun bertasydid dan mim bertasydid, sekarang kita lanjut. Gimana sih cara baca guna atau ketika kita bertemu dengan nun bertasydid atau mim bertasydid tersebut? Yang pertama adalah kita harus menyempurnakan tasydidnya. Yang kedua, sebagaimana pengertiannya, kita harus mendengungkan bacaannya. Yang ketiga, menahan dengungan 2 sampai 3 harokat atau 2 sampai 3 ketukan. Dan yang terakhir, kita harus melibatkan tafahum al-faisum agar lebih sempurna bacaannya. Ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke contoh. Itu bacaan yang betul. Nah, gimana kita menemukan bacaan yang salah? Misal begini, anak, wah itu udah jelas salah. Kenapa? Udah tasydidnya tidak ada, otomatis tidak ada dengung sama sekali, ya, cuma salah. Kemudian misal ada anak, tasydidnya sudah ada, tapi dengungnya mana? Dengungnya belum dimasukin, belum sempurna ya. Jadi itu juga masih kurang tepat seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misal ada kata seperti ini, maka ini bacaan yang betul adalah hunna. Anak-anak sudah menyimak ya videonya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa mengulang sendiri, bisa melihat dengan tampilan
surat Al-A'raf yang ada di buku paket. Ya, jelas? Ya, sampai